Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang bagaimana sih menulis artikel jurnal ilmiah ya. Karena kita kemarin sudah belajar tentang jenis-jenisnya. Salah satunya karya ilmiah itu adalah jurnal artikel ya, artikel jurnal ilmiah ya. Gimana sih menulisnya itu seperti apa? Oke, kita awali dengan namanya pendahuluan. Eh, Penulisan artikel jurnal itu meliputi 3 hal. Ada di bagian pendahuluan, kemudian isi atau kesimpulan atau pembahasan, yang terakhir itu ada kesimpulan. Di pendahuluan ya, publikasi artikel jurnal, proses menerbitkan artikel jurnal, tips. Sebentar, bukan itu. Oke. Artikel jurnal adalah karya yang berupa ide, gagasan seseorang ditulis dan dipublikasikan dalam suatu jurnal. Jadi karena artikel jurnal itu merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan ide ya, itu bisa ditulis di dalam pendahuluan ya, ya berupa konsep-konsep ataupun gagasan ya, yang ditulis di dalam pendahuluan. Ini bagaimana artikel jurnal dihasilkan. Maaf ya, nanti penjelasan terkait dengan pendahuluan itu meliputi apa saja, kemudian isi dan hasilnya itu nanti kita bahas di belakang. Kita bahas ini dulu, bagaimana artikel jurnal dihasilkan ya. Yang pertama, artikel jurnal itu bisa dihasilkan dari kegiatan keilmuan. Contohnya melakukan penelitian, review, atau penelaahan sebuah topik ya. Kemudian ketika itu sudah selesai dilakukan, misal melakukan penelitian, maka hasil dari penelitian itu ditulis. Bukan menulis laporan penelitiannya, tetapi menulis dalam bentuk artikel ya. Dalam bentuk artikel jurnal. Dan kemudian ketika artikel jurnal itu sudah selesai, maka itu harus dipublikasikan ke jurnal, baik itu nasional ataupun internasional. Oke, jadi begitu. Kemudian ini ada perbedaan majalah dengan jurnal ya. Misal ada kriterianya sasaran. Kalau majalah itu sasarannya adalah masyarakat umum ya. Tapi kalau artikel jurnal itu sasarannya adalah mahasiswa, dosen, peneliti ya, atau spesialis. Ada adik-adik khusus, lebih khusus, pembaca yang terkhusus ya. Kemudian isinya, kalau majalah itu berisi opini, berita ya. Kalau jurnal itu adalah artikel riset, artikel review. Kemudian sifat uraiannya, kalau majalah ya ringkas ya. Topik-topik umum ya, contohnya apa ya sekarang ya, menu sahur, menu sahur mudah ya. Menu sahur nikmat dan mudah dibuat. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi kalau jurnal itu mesti lebih ilmiah lagi ya. Sifatnya lebih mendalam. Contohnya kandungan makanan X untuk untuk menu sahur. Ya, seperti itu. Ya, lebih ilmiah ya. Kemudian terbitnya. Kalau majalah itu bisa terbit harian, bisa terbit mingguan, bisa terbit bulanan. Tapi kalau jurnal itu terbitnya bisa paling cepat itu 4 sampai 6 bulan baru terbit satu. Nanti di akhir tahun terbit lagi. Jadi setahun cuma 2 kali, maksimal 3 kali. Tapi kalau majalah itu bisa mingguan atau bahkan bulanan juga. Kemudian bahasa ya, bahasa yang digunakan kalau majalah itu bahasanya lebih ringan, lebih sederhana, mudah dipahami oleh kalangan umum. Tapi kalau jurnal itu bahasanya bahasa teknis ya, untuk kalangan tertentu saja. Oke. Kemudian ada review ya. Kalau review, kalau majalah tidak ada review ya, tidak ada direview oleh ahli. Misal tadi ada masalah apa?
menu sahur yang nikmat itu tidak ada review dari ahli gizi, profesor gizi atau dokter dokter tentang yang memahami gizi itu tidak akan mereview, tidak akan membenarkan atau menyalahkan tulisan majalah itu. Tetapi kalau artikel jurnal itu pasti ada review, ya. Kalau tadi bicara tentang menu sehat saat sahur itu pasti akan direview oleh ahli di bidang kesehatan, misal kandungannya seperti apa ya. Kemudian lainnya ya, kalau majalah itu tidak harus ada abstrak dan bibliografi, dan tujuannya adalah keuntungan, profit oriented. Tapi kalau artikel jurnal itu harus ada abstraknya ya, harus ada abstrak dan juga tujuannya adalah tujuan riset, publikasi ilmiah. Nah, apa saja yang termasuk artikel jurnal? Yang pertama adalah artikel riset, merupakan artikel yang menyajikan hasil penelitian, adanya review oleh ahli dan biasanya dengan pada format standar. Jadi artikel jurnal itu bisa berupa hasil penelitian dan juga berupa hasil review ya. Review ketika merupakan artikel yang berisi tinjauan terhadap kumpulan berbagai. Jadi kalau riset, artikel riset berarti artikel yang dibuat dari hasil penelitian. Tapi kalau artikel review itu artikel yang dibuat dengan cara mengumpulkan penelitian-penelitian yang pernah ada, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, itu namanya review, artikel review. Ya, ada dua jenisnya. Kalian harus paham ini ya. Oke. Ini bagaimana proses menulis jurnal? Ya, ini ada pre-writing, kemudian ada draft. Kalau pre menulis itu kita persiapkan dulu topiknya apa ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.